Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Untuk memahami jarak titik ke titik, pertama-tama kita mau lihat dulu ilustrasi seperti berikut. Di sini kita punya 4 rumah, yaitu rumah A, rumah B, rumah C, dan rumah D. Nah, tentunya dari setiap rumah ini pastinya ada jaraknya. Di sini kita bisa lihat bahwa jarak antar rumah itu digambarkan dengan garis warna biru. Dan setiap garis warna biru itu punya panjangnya masing-masing. Kita bisa lihat rumah A ke rumah B itu jaraknya adalah 21 km. Dari rumah B ke rumah C adalah 18 km dan seterusnya. Di sini kita diberikan pertanyaan, yaitu jarak dari titik A ke titik C itu berapa? Atau jarak dari rumah A ke rumah C itu berapa? Di sini bisa teman-teman lihat bahwa dari rumah A ke rumah C itu kita bisa mengambil beberapa jalan, yaitu bisa aja kita dari rumah A ke rumah B dulu baru ke rumah C. Atau dari rumah A itu kita bisa ke rumah D dulu, ke rumah B baru ke rumah C. Maka untuk mencari jaraknya kita bisa mencari seluruh kemungkinan jalannya. Yang pertama kita bisa cari dulu dari A, lalu ke B, lalu ke D, baru kita ke C. Berarti kita cari dulu dari A ke B. Nah kalau kita jalan dari rumah A ke rumah B, maka jaraknya adalah 21 km. Jadi kita punya 21. Selanjutnya dari B ke D, kita jalannya sepanjang 22 km. Berarti kita tambah dengan 22. Selanjutnya kita cari jalan dari D ke C, yaitu 25 km. Maka total jaraknya dari A ke C melalui jalan ini adalah 68 km. Selanjutnya kita bisa mencari dari A ke D dulu, baru ke B, baru ke C. Berarti kita bisa lihat di sini kita berangkat dari rumah A ke rumah D yang jaraknya adalah 20 km. Maka kita bisa tulis di sini 20. Ditambah jaraknya dari D ke B yaitu 22 km. Berarti di sini kita tulis 22. Terakhir jarak dari B ke C adalah 18 km. Berarti total jaraknya adalah 60 km. Selanjutnya, jalan yang mungkin untuk diambil itu adalah dari A ke B langsung ke C. Berarti kita bisa punya 21 km ditambah 18, yaitu 39 km. Lalu kita punya jalan dari A ke D baru ke C, yaitu jaraknya 20 ditambah 25, yang hasilnya adalah 45 km. Terakhir, kita punya jalan yang adalah dari rumah A langsung ke rumah C, di mana jaraknya itu adalah 30 km. Di sini pertanyaannya adalah jaraknya yang mana? Apakah 68 km? Apakah 39 km? Atau yang mana? Karena jarak dari satu titik ke titik lain itu ada banyak, maka kita akan mendefinisikan jarak dari titik ke titik. Definisi dari jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis yang terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi kalau kita ditanyakan jarak dari rumah A ke rumah C itu berapa, maka jawabannya adalah jarak yang terpendek, yaitu 30 km. Jadi, jarak dari titik A ke titik C atau jarak dari rumah A ke rumah C itu adalah 30 km. Jadi bisa diingat bahwa jarak itu adalah ruas garis yang terpendek. Sekarang kita mau lihat contoh soal. Yang pertama kita diminta untuk mencari jarak dari titik-titik berikut. Titik-titik yang berada di kubus ini. Di mana kubus ini adalah kubus dengan rusuk 20 cm. Yang pertama kita diminta untuk mencari titik B ke F. Untuk pergi dari B ke F itu kita bisa mengambil banyak jalan. Tentunya bisa dari B ke C dulu baru ke G ke F. Atau bisa dari B ke A ke D ke H ke G ke F gitu ya. Tapi untuk mencari jarak dari titik B ke titik F, kita harus mengambil ruas yang terpendek. Tentunya ruas yang terpendek itu adalah yang ini. Atau bisa kita bilang, yaitu rusuk BF. Karena kita punya bangun ruangnya adalah kubus, di mana rusuknya itu sama semua, maka kita bisa tahu bahwa BF itu adalah rusuk yang panjangnya 20 cm. Sehingga jarak dari titik B ke titik F itu sama seperti rusuk BF yang adalah 20 cm.
Yang kedua, kita diminta untuk mencari jarak dari A ke D. Bisa kita lihat A itu adalah titik yang ini, dan D itu adalah titik yang ini. Sehingga panjangnya itu adalah garis yang ini, yaitu rusuk dari kubusnya, di mana panjangnya itu adalah 20 cm. Maka jarak dari A ke D itu sama, yaitu 20 cm. Selanjutnya dari A ke C. Bisa kita tahu bahwa jaraknya itu adalah ruas terpendek, yaitu garis yang langsung menghubungkan A ke C. Berarti yang mana? Berarti garisnya itu adalah yang ini, teman-teman. Karena garisnya langsung menghubungkan A ke C. Tetapi kita belum tahu nih, teman-teman, garis yang merah ini panjangnya berapa. Tapi kita tahu kita bisa mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya agar lebih mudah kita bayangkan. Di sini adalah titik A, di sini titik C, dan di sini adalah titik B. Kita menggambarkan segitiga yang berada di sebelah sini. Berarti yang kita mau cari tahu adalah bagian yang ini, teman-teman. Tapi kita tahu BC dan AB adalah rusuk dari kubus. Maka kita punya di sini 20 cm. Dengan rumus Pitagoras, kita bisa mencari panjang dari AC. Kita punya AC sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Yang hasilnya adalah akar dari 800. Yaitu 20 akar 2 cm. Berarti jarak dari titik A ke titik C itu adalah 20 akar 2 cm. Selanjutnya kita ingin mencari jarak dari titik H ke titik B. Bisa kita lihat H itu yang ini dan B itu yang ini. Berarti jaraknya itu adalah garis yang menghubungkan H dengan B, yaitu garis yang ini. Nah, bisa kita lihat bahwa H dan B ini bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras dari segitiga yang ini, yaitu segitiga DHB. Berarti terlebih dahulu kita harus mencari panjang dari D ke B ini. Nah, D ke B ini adalah sisi yang panjangnya bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras dari segitiga DAB. Tapi kita tahu dari soal sebelumnya bahwa DB itu panjangnya adalah 20 akar 2 cm. Berarti sekarang kita bisa mencari panjang dari HB. Kita gambarkan dulu segitiganya. Di sini H, di sini D, dan di sini B. Berarti DB itu adalah 20 akar 2 cm. Dan DH itu adalah rusuk dari kubus, yaitu 20 cm. Sekarang kita mau cari HB-nya berapa? Berarti HB itu adalah akar dari 20 kuadrat ditambah 20 akar 2 kuadrat. Yaitu akar dari 1200. Yang hasilnya adalah 20 akar 3 cm. Jadi jarak dari H ke B itu adalah 20 akar 3 cm. Yang terakhir kita mau mencari panjang dari titik G ke titik tengah AB. Nah, kita punya titik G itu adalah yang ini. Selanjutnya, kita punya titik tengah AB. Titik tengah AB itu, kita lihat dulu garis yang menghubungkan titik A dan titik B, yaitu garis yang ini. Titik tengah itu adalah titik yang membagi garis ini menjadi 2 sama panjang. Berarti titiknya berada di sini, di mana panjang A ke titik ini dan panjang dari titik ini ke titik B itu panjangnya sama. Kita mau mencari panjang dari garis yang ini, yaitu garis yang menghubungkan G dengan titik tengah AB. Nah, panjang ini bisa kita cari dengan Pitagoras dari segitiga G, titik tengah AB, dan C. Berarti harus ada garis ini. Nah, garis titik tengah dan C ini bisa kita cari dari segitiga C, B, dan titik tengah AB, yang kita sebut saja sebagai titik Q. Berarti terlebih dahulu kita harus mencari panjang dari QC. Kita gambarkan segitiganya. Di sini Q, di sini C, dan di sini B. Kita tahu jarak dari C ke B itu adalah 20 cm. Dan panjang QB itu adalah 10 cm. Karena Q itu adalah titik tengah yang membagi panjangnya sama besar. Berarti sama saja kita bisa bilang bahwa dari Q ke B itu adalah setengah dari rusuknya. Berarti QC itu adalah akar dari
20 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Yang hasilnya adalah akar 500, yaitu 10 akar 5 cm. Berarti sekarang kita bisa menggambarkan segitiga yang kedua, yaitu segitiga QGC. Di sini Q, di sini G, dan di sini C. Berarti QC itu adalah 10 akar 5 cm. Dan GC itu adalah rusuk dari kubus, yaitu 20 cm. Berarti sekarang kita mau cari panjang dari Q ke G. Maka QG itu sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 10 akar 5 yang dikuadratkan, yaitu akar dari 900. Yang hasilnya adalah 30 cm. Berarti jarak dari G ke titik tengah AB, yaitu Q, adalah 30 cm. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.